Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwati iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi orang yang tawadhu, ya, baik posisi kita sebagai laki-laki ataupun posisi kita sebagai perempuan, baik posisi kita sebagai suami ataupun posisi kita sebagai istri. Artinya bahwa siapapun kita, ya, terlebih-lebih dalam pasangan berumah tangga, itu harus menjadi rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempo hari kita sampaikan paling tidak ada 10 langkah bagaimana kita membina diri kita, ya, membina keluarga kita, membina rumah tangga kita. Yang ke-10 langkah itu ada yang sifatnya vertikal dan ada yang sifatnya horizontal. Nah, maka pada kesempatan subuh ini kajian tafsir di Majelis Tafsir ini membahas surat An-Nisa ayat 37, halaman 84, An-Nisa ayat 37. Dan ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentunya. Jadi kalau dalam ayat 36 Allah menutup firman-Nya itu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang di dalam hidup ini sombong, ya, lagi membanggakan diri, ya. Kalau dalam hadis kan Nabi menjelaskan secara garis besar yang disebut dengan sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Pertama adalah menolak kebenaran, yang kedua adalah meremehkan manusia atau merendahkan manusia. Dan kalau dikaitkan dengan ayat 36 di atas itu kan ada perintah yang sifatnya vertikal, ada yang sifatnya horizontal gitu. Artinya bahwa orang yang sombong itu ya orang yang hubungan vertikalnya tidak bagus gitu, dan juga hubungan horizontalnya tidak bagus. Orang yang hubungan vertikalnya tidak bagus diantaranya adalah menolak al-haq gitu, menolak sesuatu yang benar, dan sumber kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang hubungan horizontalnya tidak bagus, nah itu 9 poin berikutnya itu. Orang yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang punya hubungan kerabat,
kepada tetangga jauh, kepada ini teman gitu ya, sejawat, dan juga kepada hamba sahaya. Itu yang horizontal itu. Jadi kalau meremehkan mereka itu berarti tandanya orang yang sombong ya, mukhtalang fakhura. Nah di ayat 37 ini Allah menjelaskan kepada kita ciri lain ya, atau tabiat lain, bukan karakter mungkin yang pas itu ya, karena kalau karakter itu konotasinya positif itu Pak. Jadi ada padanan kata yang sebanding dengan karakter, itu tabiat gitu. Kalau tabiat itu konotasinya negatif gitu. Jadi ada tabiat lain yang Allah kabarkan di ayat 37 ini yang merupakan indikator orang-orang yang sombong itu. Siapa mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang, kita sering sampaikan bahwa kalau dalam kaidah penafsiran nih, ada disiplin ilmu namanya itu qawaidut tafsir itu. Kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Nah, ini disebutnya tafsirul ayah bil ayah. Yaitu menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lagi. Dan ini termasuk kategori tafsir bil maksur atau bil riwayah itu. Jadi menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dan ini merupakan tingkatan penafsiran yang paling tinggi keabsahannya itu Pak. Karena firman Allah dijelaskan oleh firman Allah lagi itu. Nah jadi alladzina yaitu orang-orang yang, ini ismul mausul Pak, kata sambung dalam bentuk plural jamak, dan di situ ada subjek yang menempel. Subjeknya itu adalah manusia banyak, makanya sering dibubuhi kata orang-orang gitu. Sebetulnya arti asalnya alladzina atau ismul mausul itu artinya yang gitu. Cuman pasti di situ ada subjek yang menempel. Yaitu orang-orang yang yabkhaluna, yang bakhil. Yang bakhil. Apa bakhil itu? Bakhil itu adalah orang yang menahan hak orang lain yang ada pada dirinya. Berbeda sedikit dengan kikir. Kalau kikir yang berikutnya itu nanti. Jadi mereka adalah orang-orang yang bakhil, yang menahan hak orang lain yang ada pada dirinya, atau yang tidak menunaikan kewajiban yang ada pada dirinya. Bakhil kepada siapa? Gitu. Bakhil kepada yang dijelaskan dalam ayat 36 gitu Pak. Pertama adalah bakhil kepada Allah. Yang kedua bakhil kepada kedua orang tua. Ketiga bakhil kepada karib kerabat. 4 bakhil kepada anak yatim. 5 bakhil kepada orang miskin. 6 bakhil kepada keluarga tetangga dekat. 7 bakhil kepada tetangga jauh. 8 bakhil kepada partner, kepada sahabat. 9 bakhil kepada ibnu sabil. 10 bakhil kepada hamba sahaya. Itu orang sombong itu, yang bakhil itu. Yang tentu saja kalau bicara bakhil, itu ada bakhil yang sifatnya berkaitan dengan materi Pak. Ada bakhil yang berkaitan dengan hal yang sifatnya non materi, atau ada bakhil yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ada yang bakhil atau ada bakhil itu yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya
ukhrawi. Tempo hari kan kita jelaskan begini, yang disebut al-jud. Al-jud itu dermawan. Dermawan itu ada yang berkaitan dengan harta, ada yang non harta, materi non materi. Berkaitan dengan harta kita semua tahu itu. Kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah berupa harta. Kalau berkaitan dengan non materi, kita memberikan maaf itu. Itu ciri orang dermawan itu. Karena memberikan maaf itu jauh lebih berat ketimbang memberikan duit, Pak. Lebih berat itu. Malah gini sok aya bahasa moal dihampura nepikeun ka iraha wae. Nah itu. Berarti itu kan bahil pisan orang teh itu. Nepikeun ka daek buluan, belut-buluan moal dihampura cenah ku dewek cenah. Nah itu. Bahil itu. Orang yang rajin ibadah kepada Allah itu dermawan itu. Karena dia mengeluarkan hak Allah yang ada pada dirinya gitu. Hak Allah itu diibadahi, disembah, diagungkan, itu hak Allah. Hak kita dari Allah itu, Pak. Kita tidak disiksa oleh Allah manakala kita itu mengesahkan Allah dan beribadah kepada Allah. Itu hak kita. Jadi kita punya hak dari Allah, Allah pun punya hak dari kita. Atau yang disebut bahil itu ya mereka yang tadi selain bahil kepada Allah, bahil juga kepada sesama manusia. Banyaklah bentuk bahil kepada manusia itu. Yang jelas bukan hanya materi tapi non materi. Kita umpamanya ini tidak tawadu ya, tidak merendahkan diri kepada manusia, itu bahil gitu. Bahil itu, Pak. Kemudian yang kedua nih, yang mukhtalang fahuro itu adalah wa ya'muruna, dan mereka memerintahkan atau mengajak annasa manusia bi dengan al-bukhli untuk berbuat bahil. Nah ini yang disebut dengan kikir, Pak. Jadi kalau bahil menahan hak orang lain yang ada pada dirinya, kalau kikir menahan hak orang lain yang ada pada diri orang lain. Atau kalau bahil tidak menunaikan kewajiban yang ada pada dirinya, kalau kikir menahan kewajiban orang lain untuk ditunaikan gitu. Pokoknya begini nih, kalau orang kikir itu, saya berikan contoh begini. Tong teuing nyumbang ka eta pembangunan Masjid Al Muhajirin. Naon tah teu kaharti cenah. Itu kikir itu, Pak. Jadi dirinya tidak memberi, dia pun memerintahkan, mengajak orang lain jangan memberi itu, Pak. Nah itu namanya kikir itu. Dan kikir ini lebih berbahaya gitu, lebih mengerikan daripada bakhil. Lamun dalam bahasa kita mah begini, enggeus mah enggeus gitu. Dirinya henteu mere, terus mempengaruhi orang lain biar tidak memberi. Nah itu orang kikir. Itu lebih parah lagi. Makanya Rasulullah bersabda, tidak ada kejahatan yang lebih berbahaya daripada kikir. Bahkan dalam hadis lain kan Rasul bersabda, ittaqus suha, takutlah kalian, jauhilah oleh kalian sifat kikir itu. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Rasul mengatakan bahwa orang kikir itu lebih berbahaya dari serigala lafar gitu ya, yang ada di dalam kandang itu. Lebih berbahaya daripada serigala yang lafar. Atau begini nih, itu kalau kikir yang berkaitan dengan materi. Kalau yang berkaitan dengan non materi, nah
seseorang itu umpamanya menghasut atau mempengaruhi orang lain untuk umpamanya untuk tidak memberikan maaf gitu, atau barangkali untuk mencemarkan nama baik gitu, orang lain gitu. Jadi ketika umpamanya nih ada seseorang itu yang berbuat salah gitu, kesalahannya kesalahan duniawi bukan kesalahan ukhrawi, kesalahan yang berkaitan dengan urusan dunia lah gitu Pak. Nah dia salah, si A itu salah umpamanya ke si B gitu, lalu si B itu tidak mau memaafkan, urusannya urusan dunia itu. Lalu si B itu mempengaruhi si C, si D, si E. Pokoknya masih eta mah tong dihampura jelemana pika sebelenda. Itu kikir itu Pak. Jadi dia sendiri enggak mau memaafkan, dia pun mempengaruhi orang lain untuk tidak mau memaafkan si A. Nah itu kikir itu. Kan banyak di masyarakat itu orang-orang yang punya tipe seperti itu. Itu kikir. Baik bahil ataupun kikir tentu ini dibenci oleh Allah. Ini dalam pepatah Arab itu al-bakhilu aduwullah. Orang yang bahil itu musuh Allah. Sebaliknya orang yang dermawan tentu orang yang dicintai oleh Allah. Dan yang paling berat itu adalah dermawan di saat sulit Pak. Dermawan di saat sulit, baik dermawan materi ataupun non materi. Makanya Imam Syafi'i kan mengatakan begini, ada 3 amalan yang paling berat bagi manusia, asadul a'mal ala nas. Salah satunya adalah al-jud fi qillah, itu dermawan di saat sulit, dermawan di saat sempit, dermawan di saat kekurangan. Kalau dermawan di saat banyak harta mungkin agak sedikit mudah, tapi dermawan di saat sempit, terpuruk, itu berat. Makanya Al-Quran memerintahkan kita itu untuk dermawan baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang gitu. Yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Makanya kalau bicara ibadah harta itu ukurannya bukan besar, bukan nominal, tapi persentasi kan. Karena infak harta orang yang lapang dengan infak harta orang yang sempit, kalau menggunakan persentasi akan sama itu Pak, akan sama. 100.000 dari bagi orang yang berinfak yang punya harta 10 juta itu tidak jauh lebih besar dari 10.000 orang yang punya utang yang punya uang 1 juta itu. Yang berikutnya nih, orang yang muhtalang fahuro itu adalah wayaktumuna, dan mereka itu mengkitman itu. Mengkitman itu menutupi, menyembunyikan. Kalau menyembunyikan itu kebalikan dari menerangkan, kebalikan dari menjelaskan itu Pak. Makanya banyak ulama yang menafsirkan, karena yaktumu ini kata kerja Pak, predikat, berarti ada objek, ada maf'ul, apa yang disembunyikannya itu. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa yang disembunyikannya itu adalah al-ilmu. Kenapa banyak yang menafsirkan ilmu? Karena ilmu sendiri kan terang Pak. Ilmu itu kan jelas, ilmu itu kan cahaya, al-ilmu nurun gitu. Jadi sifat daripada ilmu itu adalah menerangkan sesuatu
yang sebelumnya tidak terang gitu. Menjelaskan sesuatu yang tadinya samar-samar itu ilmu, atau memberikan cahaya yang tadinya sebelumnya gelap itu. Ini kalau kita lihat asbabun nuzulnya nih, wayaktumuna, dan mereka menyembunyikan ma apa atahum yang Allah berikan kepada mereka, yani atahumullah yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya. Ayat ini turun itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, khususnya para pendeta Yahudi dan rahib Nasrani, di mana mereka itu menyembunyikan pengetahuan mereka, ilmu mereka, tidak mau menjelaskan kepada masyarakatnya, kepada umatnya tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada mereka itu kan memutarbalikan fakta gitu Pak. Yang ada mereka itu bukan hanya menyembunyikan, tetapi mengatakan yang salah tentang Nabi Muhammad itu. Umpamanya Nabi Muhammad itu disebut sebagai ini, sebagai orang yang maniak seks gitu ya. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir gitu Pak. Nabi Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Itu menyembunyikan kitman itu Pak. Menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui itu. Dan ini bahil juga ini Pak. Kalau orang tahu, seseorang tahu nih tentang kebenaran, lalu dia tidak menunaikan kewajibannya. Apa kewajibannya? Ya menyampaikan kebenaran gitu. Menerangkan kebenaran. Kalau tidak diterangkan, itu kan jadi abu-abu Pak. Maka kewajiban orang yang punya ilmu itu menerangkan, biar yang samar jadi jelas, jadi terang. Nah ketika dia tidak menerangkan, maka dia itu bahil gitu. Atau ketika mempengaruhi orang lain biar sama-sama tidak menerangkan, maka dia itu kikir gitu. Jadi kikirnya orang yang berharta, bahil, dan kikirnya orang agnia berharta itu ketika mereka tidak mau mengeluarkan harta dan mempengaruhi orang lain untuk tidak mengeluarkan harta di jalan Allah. Kalau bakhilnya dan kikirnya orang yang berilmu, nah, ketika mereka tidak menjelaskan ilmunya dengan benar dan mengajak orang lain yang berilmu juga untuk tidak menjelaskan ilmunya dengan benar. Kikirnya penguasa gitu, kikirnya penguasa itu manakala mereka itu tidak menggunakan kekuasaannya dengan benar atau mempengaruhi orang lain untuk sama-sama tidak menggunakan kekuasaannya dengan benar. Kikirnya orang du'afa, orang lemah, manakala mereka tidak mau mendoakan orang lain dengan doa-doa yang baik. Itu orang lemah yang kikir, itu orang lemah yang bahil. Jadi kita kan harus ngambil peran gitu, harus ngambil peran dalam hidup ini meninggikan kalimat Allah itu. Orang yang punya harta itu berperanlah dengan hartanya, dermawanlah dengan hartanya. Orang yang punya ilmu dermawanlah dengan ilmunya gitu. Orang yang punya kekuasaan gitu, dermawanlah dengan kekuasaannya. Orang yang lemah teu harta teu tahta, dermawanlah dengan doanya gitu Pak. Dermawanlah dengan doanya. Jadi kalau hari ini nih Palestina sedang mendapatkan bencana yang sangat besar,
Ini doa orang-orang lemah ini sangat diharapkan gitu. Karena doa orang lemah itu secara umum Pak, kalau terpenuhi kriterianya itu makbul, itu makbul. Berbisa doa orang lemah itu seperti berbisanya ular yang lapar yang ada di tengah-tengah padang pasir itu Pak. Beda ular kobra Pak, di padang pasir dengan orai kadut anu hirup di balong loba lauk. Beda itu. Gening, bagelama saya sering main itu Pak di kolam, di kali. Lamun digegel ku orai kadut segede kieu, dianggap cetek, teu karasa gitu. Keur ngalalauk teh jol ngegel we kana bitis teh. Enggak dihiraukan Pak. Karena tahu bahwa ini ular ini enggak berbisa gitu. Cekolot kata orang tua nggak apa-apa karena digigit orai kadut mah eta mah ieu cenah teh serum cenah untuk menambah kekebalan tubuh nah gitu. Beda kalau digigitnya oleh ular yang berbisa. Nah biasanya ular yang berbisa itu ular-ular yang sering lapar itu Pak, ular-ular yang sering berpuasa itu. Kita lanjutkan nih, wa a'tadna, nah dan kami ancamkan gitu. Bukan janjikan mungkin ya. Kalau janji itu biasanya positif gitu, menyenangkan. Tetapi karena ini berkaitan dengan orang kafir, maka kami ancamkan gitu. Kata Allah tentunya nih, lil kafirina, li untuk al kafirina, orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir itu? Nah, gitu ya. Ini banyak ulama yang mengatakan bahwa kafir di sini nih, ada kafir dalam arti Yahudi dan Nasrani min ahlil kitab. Ada kafir dalam arti kufur nikmat Pak gitu. Kalau ditujukan kepada umat Islam. Dan kami ancamkan bagi orang-orang yang kufur nikmat. Mestinya kan umat Islam itu syukur nikmat kan begitu. Orang yang bakhil dan kikir itu adalah orang kufur nikmat gitu. Walaupun kalau dia seorang muslim itu belum bisa dikatakan kafir 100% gitu Pak ya. Tapi dia sudah melakukan kekufuran. Karena bahil dan kikir itu bukan karakter seorang muslim, tapi tabiatnya orang-orang kafir itu. Malah tempo hari pernah kita sampaikan begini, jika orang kafir mereka itu berinfak untuk membeli neraka gitu. Ini orang-orang Israel itu Pak, orang-orang Israel Yahudi sehari berapa miliar mereka menghabiskan dana untuk berperang melawan Palestina itu. Miliaran itu Pak. Miliaran itu seharinya itu. Untuk membentengi pasukan mereka dari serangan Hamas itu miliaran itu. Nah, jadi jika orang Yahudi Israel saja berinfak dan infaknya di jalan setan, mestinya kan kita umat Islam jauh lebih semangat lagi infak di jalan Allah gitu. Infak itu merupakan bentuk syukur nikmat itu Pak, syukur nikmat. Kalau dalam bahasa kita tahadus binikmah gitu. Cuman harus di apa ya, istilah tahadus binikmat itu harus diperjelas dan ditafsirkan dengan tafsiran yang benar gitu. Karena ada yang memahami begini, tahadus binikmat itu hanya sebatas menceritakan kenikmatan kepada orang lain gitu. Ai mere henteu gitu. Kan cek agama kudu tahadus binikmat cenah. Naonnya kudu bebeja ka batur mun menang nikmat macam. Lain begitu yang dimaksud dengan tahadus binikmat itu. Mensyukuri nikmat Allah gitu Pak. Mensyukuri nikmat Allah. Jadi sering dikaitkan dengan mimpi Pak. Orang memaknai tahadus binikmat itu sering dikaitkan dengan mimpi.
Kan anjuran Rasulullah nih, kalau mimpi itu mimpi yang baik, ceritakan kepada orang lain, ucapkan alhamdulillah. Kalau mimpinya yang buruk, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke sebelah kiri, dan jangan menceritakan kepada orang lain, kan begitu. Nah, banyak orang yang memahami tahadus binikmat teh bebeja ka batur. Urang euy tas meuli mobil anyar ya. Ai mereh henteu kitu tah. Eta mah lain tahadus binikmat kitu mah. Pamer dong kitu mah kitu tah. Pamer. Jadi bedain tahadus binikmat dengan pamer, bedain itu. Di tahadus binikmat itu identik dengan tasakur binikmat. Tasakur dalam bentuk action gitu. Jadi syukur itu kan ada syukur dalam hati itu Pak ya. Kita meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Ada syukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur dengan badan. Kita menggunakan, memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah sang pemberi nikmat. Kaitkan tuh dengan ayat sebelumnya tuh. Jadi syukur itu Pak, syukur itu ada syukur vertikal, ada syukur horizontal. Syukur vertikal Pak nih, syukur vertikal kita meyakini dalam hati nikmat itu dari Allah. Ucapkan alhamdulillah dengan lisan. Lalu syukur horizontal. Syukur horizontal itu apa? Kita berbuat baik, baik dengan materi ataupun non materi. Kita berinfak baik materi ataupun non materi. Satu, kepada kedua orang tua. Yang kedua kepada kerabat. Ketiga anak yatim. 4 orang miskin. 5 tetangga dekat. 6 tetangga jauh. Yang ketujuh kepada sahabat. 8 ibnu sabil. 9 kepada hamba sahaya. Itu syukur actionnya seperti itu. Syukur horizontalnya seperti itu. Jadi, dan kami kata Allah mengancam bagi orang-orang yang kafir, baik kafir dalam arti hakiki, mereka orang Yahudi, Nasrani, ataupun kafir majazi, orang Muslim yang melakukan kekufuran dengan cara berbuat bakhil dan kikir, Pak. Bakhil dan kikir itu kekufuran itu, Pak. Adzabam muhina, kami ancamkan siksa. Adzaban siksa muhina, yang menghinakan, Pak, yang merendahkan. Kemudian berikutnya nih, yang disebut dengan orang mukhtalang fakhura nih, Pak. Orang sombong itu adalah walladzina wa'dan. Ini wawunya wawu atap ini, Pak. Wawu atap itu huruf sambung, artinya dan. Wa'dan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka berinfak, mereka membelanjakan, mereka mengeluarkan amwalahum, harta mereka, ria'ana, untuk dilihat annasa, manusia. Itu orang yang sombong, Pak. Mereka adalah orang yang bakhil, orang yang kikir. Jadi orang bakhil, orang kikir, mereka baru mau berinfak kalau orang lain melihat dirinya infak gitu. Kalau infaknya itu didengar oleh orang lain. Kalau infaknya itu dilihat oleh orang lain. Motifnya apa? Macam-macam. Yang jelas semuanya motifnya itu duniawi. Tergantung siapa orang itu. Kalau dia penguasa, bermusim pemilu umpamanya, jadi dermawan, merean infak ke fakir miskin gitu. Nah itu mah niatnya lain infak fisabilillah, Pak. Meuli sorak nu kitu mah. Sugan we marane teh milih urang deui gitu. Nyumbang ke masjid ya, ke madrasah pena penerang muhajirin. Sugan we marilih saya itu.
menang cokot deui lah terjadi ke dia cenah. Nah teu milih gini teu milih saya cenah jamaah muhajirin. Mana saya nyumbang ke pesantren. Nah itu ria'an nas itu Pak. Jadi orang seperti itu sebetulnya dia orang bakhil, orang kikir. Karena dia berinfak itu motifnya itu tadi ria'an nas, untuk dilihat manusia. Riya lah dalam bahasa populernya riya. Dan riya itu syirkul asghar itu, syirik kecil. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takuti menimpa umatku adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya itu, riya dan sum'ah itu Pak. Riya dan sum'ah. Dan berat Pak ketika sebuah ini, katakanlah ketika sebuah masjid atau sebuah lembaga pendidikan itu disumbang oleh orang-orang yang riya, yang bakhil, yang kikir, itu dalam perjalanannya berat. Kenapa berat? Biasanya sok ngutak-ngatik, sok ikut apa ya. Jadi dia itu berinfak, bersodakoh, berwakafnya itu tidak melepaskan sepenuhnya infak dan wakafnya itu. Sehingga karena dia tidak melepaskan sepenuhnya, nah itu biasanya dalam perjalanannya itu jadi duri lah, jadi duri. Pernah ada di suatu daerah itu dibikin sebuah masjid madrasah. Ada orang yang berwakaf gitu. Dia tidak tahu kalau yang namanya wakaf itu seorang pewakafnya itu harus melepaskan kepemilikan, itu nggak boleh. Yang namanya wakaf itu ikut campur dalam hal pengelolaan, kecuali kalau yang mengelola itu menyimpang gitu Pak, atau yang mengelolanya tidak benar. Kalau memberikan masukan nggak apa-apa. Nah itu seringkali orang yang berwakaf itu merasa bahwa masjid itu sebagiannya miliknya gitu, pesantren itu sebagian miliknya gitu. Nah itu kalau seperti itu nanti dalam prosesnya, dalam perjalanannya itu berat biasanya Pak, berat. Makanya dari dulu kayak kemarin kita sarankan, ini masukan dari Pak Dakom juga gitu ya, maksimalkanlah pembangunan pesantren ini oleh warga masyarakat yang ada di sini gitu, kan begitu ya Pak Dakom ya. Jadi kalau bisa kita maksimalkan saja Pak oleh masyarakat muhajirin, masyarakat GBI gitu. Sablamun berkaitan jeung nyanukarar itu biasanya sok aya kepentingan Pak, kepentingan. Sebenarnya mah ieu lamun ek dijual ke partai ieu laku pisan dia Pak. Laku ieu. Ngan resiko ka hareupna berat itu teh, berat. Nah itu. Jadi di antara orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang bakhil kikir, itu adalah alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Kemudian berikutnya nih ciri yang keempat, wala dan tidaklah yu'minuna mereka beriman billahi kepada Allah, wala dan tidak pula bil yaumil akhir dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Jadi orang yang sombong itu mereka hanya percaya kepada dunia Pak, nggak percaya kepada yang gaib, nggak percaya kepada hari akhir. Kenapa dikatakan hanya percaya kepada dunia? Karena mereka dalam melakukan segala sesuatu itu parameternya penilaian dunia, bukan penilaian akhirat. Kalaupun begini Pak nih, kalaupun kita nih umpamanya berinfak itu ingin dilihat manusia, niatnya ada yang lebih besar Pak. Umpamanya begini nih, ada seorang anak bakhil dia kepada orang tuanya, padahal anaknya mampu gitu.
Lalu kita sebagai tetangganya nih sengaja memberikan harta kepada orang tuanya itu di depan anaknya, itu nggak apa-apa itu. Dalam rangka mendidik anaknya, nih saya juga tetangganya yang tidak punya hubungan darah itu membantu ibu kamu, membantu bapak kamu. Kok kamu anaknya padahal kamu itu mampu tidak membantu? Nah itu dilihat kan, dia berinfak dilihat, tetapi tujuannya untuk mendidik gitu Pak. Tujuannya untuk mendidik. Atau bisa juga walaupun sebetulnya bukan riya Pak, bukan riya. Bisa juga orang itu berinfak dengan tujuan dilihat oleh orang lain karena dia punya tujuan yang jauh lebih besar Pak, yang jauh lebih besar. Umpamanya nih Abah Ridwan nyalonkan jadi presiden, umpamanya nih Pak, lalu si Kim Jong Un nyalonkan jadi presiden di Indonesia. Si Kim Jong Un mati-matian tak gede-gedean nyumbang natanya Pak, tekat tulungan weta. Si Abah itu dia pun menyumbang, dan nyumbangnya itu diperlihatkan kepada masyarakat Indonesia. Itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena si Abah melihat ini kalau masyarakat terbeli oleh si Kim Jong Un bahaya ini gitu. Maka niat Abah itu untuk membentengi dan menyadarkan masyarakat itu Pak. Karena bahayanya jauh lebih besar itu kalau seandainya si Abah kalah, si Kim Jong Un yang menang. Kan bisa saja Abah itu kalah gara-gara masyarakat melihat Abah itu gening tara merena naon gitu. Si Kim Jong Un mah bager gitu. Nggak bisa salah itu Pak orang-orang itu. Nah itu kan tujuannya itu kan karena ada manfaat yang jauh lebih besar atau untuk mencegah madarat yang jauh lebih besar. Tapi tetap itu sebetulnya niatnya karena Allah. Karena dia melakukan itu supaya di kemudian hari agama Allah itu berjalan dengan baik gitu. Atau supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan agama Allah. Kita lanjutkan nih, waman dan barang siapa yakun. Nah, yakun. Ada yang menafsirkan yakun di sini mengikuti lah. Barang siapa yang, ada yang menafsirkan menjadikan. Barang siapa yang menjadikan as-syaitanu, setan, lahu baginya korina. Barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai korin, maka setan itu fasa'a korina, seburuk-buruknya sahabat, seburuk-buruknya teman, seburuk-buruknya partner. Nah kenapa kok ditutup dengan kalimat ini, wa may yakuni syaitanu lahu korina fasa'a korina? Karena tadi Pak, satu orang yang berinfak karena ingin dilihat manusia itu adalah tabiat setan. Setan itu kemudian yang kedua nih, pada dasarnya setan itu bakhil. Maka ketika setan itu menjanjikan sesuatu, sebetulnya dia itu mencelakakan gitu, mencelakakan. Atau dia tidak pernah menepati janji setan itu. Nah, ketika seseorang itu bakhil, ketika seseorang itu kikir, ketika seseorang tidak berinfak ikhlas karena Allah, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu telah menjadikan setan sebagai korina, sebagai teman. Dan itu adalah cirinya, tabiatnya orang-orang yang mukhtalang fahuro, yang sombong lagi membanggakan diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.